Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh sukacita buat hidup kita. Mengapa? Karena kita akan masuk dalam hadiratnya Tuhan. Hadiratnya mendatangi hidup kita. Lewat firman-Nya. Lewat pekerjaan daripada rohnya. Dari dalam hidup saudara. Hari ini saya akan lanjutkan lagi apa yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Mari saya ajak kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Kau memberikan dirimu seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya untuk bisa kami pahami dan bisa kami wujudkan menjadi hidup kami. Bahkan menjadi jati diri kami yang baru. Terima kasih karena lewat firman-Mu ini Tuhan, kami bisa mengalami Tuhan yang sama. Bukan hanya dari mujizat-mujizat yang kami lihat, tapi hidup kami itu memanifestasikan pribadi-Mu sendiri Tuhan, secara nyata dan secara jelas. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Hanya Roh-Mu yang sanggup membawa kami pada kedalaman, pada ketinggian dan keluhuran, serta keluasan daripada firman-Mu yang tanpa batas itu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu dalam diri kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembali lagi melihat lagi Matius pasal yang ke-8. Ayat 19 dan seterusnya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Minggu lalu saya bagikan meletakkan kepalanya. Meletakkan kepemimpinannya atas hidup saudara. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya. Ini adalah murid Yesus. Bisa dipastikan ini adalah murid Yesus dari antara 70 orang muridnya. Berkatalah kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Pamit. Padahal dia sudah menjadi seorang murid. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Seorang murid dia berkata bukan guru, tapi Tuhan. Ahli Taurat berkata yang mau mengikut Yesus ini, dia mengatakan guru atau rabi. Jadi saudara bisa lihat, seorang ahli Taurat saja memanggil Yesus itu adalah rabi. Ini mengukuhkan bahwa Yesus itu adalah seorang yang ahli dalam memahami, dalam mengartikan, memberikan pengertian seluruh kitab Taurat. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Yesus pernah mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan untuk meniadakannya. Dan sekarang salah satu daripada hukum Taurat itu. Saya katakan salah satu daripada hukum Taurat itu. Yaitu hukum yang kelima. Itu kita baca dalam Keluaran 20. Hukum yang kelima. Keluaran pasal yang ke-20. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tentu, karena ini adalah salah satu daripada hukum Taurat yang utuh.
Salah satu. Tentu Yesus waktu mengatakan dia datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Mewujudkannya, menjadikan realita. Berarti Yesus pun juga menjadikan hukum yang kelima ini. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu juga dia genapi. Kalau kita lihat kemudian. Sekarang kita beralih kepada orang kedua, bukan ahli Taurat. Yang adalah seorang murid Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan kemana saja Yesus pergi. Dia mau mengikut Yesus kemana saja. Di dalam Lukas pasal 9. Yesus yang mengajak dia. Kita lihat ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Yesus yang mengajak dia. Sama seperti orang yang 12 murid. Kamu ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Sama seperti di Matius pasal 8. Sekarang kita akan beralih kepada orang kedua. Kendala kedua. Dalam mengikut Tuhan sepenuhnya. Mengikut Tuhan dengan benar. Yang pertama, kita sudah bahas minggu lalu. Masalah kepemimpinan Tuhan itu. Harga yang harus kau bayar untuk kau bisa menjadi murid. Itu tidak cukup. Tapi apakah engkau memberikan kebebasan yang penuh? Karena engkau adalah makhluk ciptaannya. Dengan kehendak bebas yang berkuasa. Apakah engkau bisa memberikan kebebasan yang penuh? Kepada Allah. Kepada Tuhan. Kepada hamba-hamba yang diutus kepada hidup saudara. Untuk memimpin saudara. Dalam kehidupan ini. Nah, kalau ini satu lain. Kita akan sampaikan pertanyaan ini. Kalau Yesus dia menggenapkan seluruh hukum Taurat. Apakah perkataan Yesus ini? Yang mengatakan demikian. Seorang lain, dia berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepada, ikutlah aku. Dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Artinya abaikan penguburan itu. Apakah ini adalah Yesus sedang menghasut, memprovokasi seorang muridnya untuk melanggar hukum Taurat, khususnya hukum yang kelima. Saya berdoa supaya Roh Tuhan terus yang bekerja bersama dengan saya itu juga bekerja untuk hidup saudara. Menyingkapkan hal ini. Ini bukan lagi satu misteri dalam hidup saudara. Ada banyak orang yang sudah menjadi murid seperti ini. Di dalam kehidupan gereja. Dia tetap memiliki kendala. Sama persis. Mungkin hanya kasusnya saja yang berbeda. Dia tidak mengalami kematian ayah dan ibunya. Belum. Ataupun sudah berlalu. Terlalu lama. Tetapi dia masih hidup. Dengan roh. Dengan semangat sama seperti murid ini. Dan Yesus mengatakan dengan tegas, ikutlah aku. Tidak. Biar orang mati. Menguburkan orang-orang mati. Saya berdoa supaya saudara sampai. Dan tahu ini adalah bahaya. Yang datang bukan dari luar. Bukan karena orang tuanya mati. Tapi itu datang dari dalam diri murid Kristus ini. Ternyata murid Kristus itu semua belum bersih
daripada benih-benih lain di dalam dirinya yang masih tumbuh dan mulai mempengaruhi cara berpikirnya, langkah hidupnya, dan bahkan sampai pada perkataannya. Saya akan mulai dari titik ini. Apakah Yesus sedang memprovokasi, menghasut orang ini untuk melanggar hukum Taurat, untuk meniadakan satu iota, untuk meniadakan satu arti daripada hukum Taurat itu? Sementara di Matius pasal yang kelima, Yesus mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi untuk menggenapinya. Apakah karena ini tidak terjadi pada diri Yesus, pada orang lain, dia bisa menghasut orang lain? Tentu Yesus menjadi tidak benar. Saya akan mulai dari satu ayat untuk menjelaskan ini. Saudara, yang mengatakan ini adalah Yesus. Siapa Yesus ini? Selain dia adalah penggenap seluruh hukum Taurat. Dia tidak pernah menghapus hukum Taurat. Dia tidak pernah meniadakan ini tidak penting. Ayat ini tidak penting. Ayat ini saja yang penting. Ini yang penting dilakukan. Dia melakukannya seutuhnya. Kita mulai dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia adalah kebenaran. Berarti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat 21, ayat 22 ini. Itu keluar dari mulut satu pribadi yang disebut adalah kebenaran. Tentu apa yang diucapkan itu adalah kebenaran juga. Yang kedua, kita lihat sekarang dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian di ayat 13-nya. Ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang mengucapkan kata-kata ini di Matius 8 ayat 22. Ikutlah aku dan biarlah orang mati, menguburkan orang-orang mati. Itu adalah firman yang adalah pribadi Allah. Yang dulu bersama dengan Allah. Tapi sekarang firman itu telah menjadi manusia. Dia adalah firman. Yang pertama tadi dia adalah kebenaran. Yang kedua tadi adalah dia adalah firman yang menjadi manusia. Atau dengan kata lain, Allah yang menjadi manusia. Di Bilangan 23 ayat 19. Saudara lihat pada tayangan. Allah bukanlah manusia. Dengan demikian dia bisa berdusta. Bukan anak manusia. Dia adalah manusia juga. Sehingga ia menyesal. Berarti ini meneguhkan kita. Yesus berkata kepada seorang muridnya. Yang dia tantang untuk mengikut dia seterusnya. Ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Bukan berarti dia memprovokasi ataupun menghasut
muridnya itu untuk melanggar firman Tuhan. Karena itu diucapkan dari pribadi kebenaran. Karena itu diucapkan dari pribadi yang adalah firman itu adalah Allah dan sekarang menjadi manusia. Hanya mungkin saudara yang tidak paham. Sudah pasti bahwa Yesus tidak menghasut orang tersebut untuk melanggar firman dan melanggar Taurat Tuhan. Saya akan mulai untuk coba lagi mengingatkan saudara pada apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Seringkali pemahaman kita tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, apalagi apa yang diucapkan oleh Tuhan, maksud saya oleh Yesus, Tuhan kita, di perjanjian baru, itu dikaburkan oleh penafsiran yang sebenarnya berasal dari teologi Barat. Teologi Barat. Dan itu selama berabad-abad. Sampai munculnya Alkitab yang utuh. Dan itu tersebar kemana-mana. Kita harus tahu bahwa Yesus seperti pada masa yang diceritakan dalam Matius 8 ayat 21 dan 22 ini. Karena kita sedang bahas orang kedua yang mau mengikut Yesus. Bahwa Yesus itu adalah seorang Yahudi. Dan dia sedang berkata-kata kepada orang Yahudi. Yesus itu adalah orang Ibrani, keturunan Ibrani. Yang berkata kepada orang Ibrani. Yang hidup pada masa itu. Itu dengan budaya Yahudi, budaya Ibrani, dan tentu dengan pengertian Yahudi. Minggu lalu saja, saudara terkecoh sebelum mendengarkan minggu lalu. Apa yang saya sampaikan. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara berpikir gitu. Kepala itu hanya diletakkan di leher. Yesus tidak berbicara tentang tempat tidurnya dia. Tempat beristirahatnya dia. Tidak. Tapi dia berbicara tentang kepemimpinan. Itu adalah istilah. Dan itu diungkapkan. Sudah berabad-abad lamanya. Dengan satu istilah yang ditulis dalam perjanjian lama. Yang disebut dengan tegar tengkuk. Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saudara harus bisa memberikan kebebasan kepada roh Tuhan yang sekarang sedang bekerja. Bukan dengan mengunci pemikiran saudara, pengertian saudara kepada pemahaman teologi Barat. Bahkan pemahaman kepada kondisi zaman ini. Jadi apa yang Yesus katakan ini, kita sampai pada ujungnya bahwa dia tidak sedang menghasut orang tersebut untuk melanggar hukum Taurat. Dengan tidak menguburkan ayah mereka, ayahnya. Sebab apa yang Yesus katakan ini tidak bisa ditafsirkan dengan dunia Barat. Dan lihat, setiap Yesus memakai kata-kata yang bagi dunia Barat itu adalah kata-kata tajam, kasar menurut dunia Barat. Tetapi tidak ada orang di bangsa Yahudi pada masa Yesus yang tersinggung, tapi justru mereka mengerti. Yohanes Pembaptis mengatakan, hai keturunan ular beludak. Itu adalah satu istilah
yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Itu satu istilah. Itu satu kiasan. Waktu Yesus mengatakan, tidak patut kepada seorang wanita Siro-Venesia yang tinggal di Israel sudah lama. Tidak patut. Seekor anjing. Dia bilang, makan dari meja tuannya. Dia menyamakan wanita itu dengan anjing. Tapi dia tidak tersinggung. Ini penting kita pahami. Supaya kita tidak mengkotakkan justru pikiran pemahaman kita. Dengan pemahaman teologi barat. Dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi pada masa modern ini. Jadi Yesus tidak, kalau begitu, tidak menghasut orang ini untuk melanggar hukum Taurat. Dan orang ini menerima begitu saja. Kalau begitu kita harus menjawab pertanyaan ini. Kalau begitu apa yang dimaksudkan Yesus di sini? Mengapa menguburkan ayahnya saja tidak boleh? Dan kita mungkin akan sampai pada pertanyaan, mengapa menghormati orang tua yang sudah meninggal tidak sepenting dari mengikut Tuhan daripada menjadi murid Tuhan. Mengapa? Ingat ini. Bukankah Yesus yang mengajak dan memanggil orang ini? Kamu ikut aku. Mulailah start sepenuhnya. Ikut aku di mana saja. Yesus tentu tidak akan memanggil seseorang dengan memperhadapkan orang tersebut. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak akan memanggil seseorang dengan memperhadapkan orang tersebut kepada dua pilihan kebenaran. Mengikut Tuhan, menghormati orang tua. Tidak pernah. Serentak. Oh, sorry. Yesus tidak pernah mengajak. Bahkan menantang hidup saudara. Untuk mentaati kebenaran yang satu. Dan mengabaikan kebenaran yang lain. Tidak pernah. Wah, tentu ini harus dibuka misteri ini. Kalau begitu. Ini menjadi misteri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa memahaminya. Saya berdoa supaya saudara membuka pikiran saudara. Yang sudah terkotak oleh teologi barat. Yang sudah terkotak, terbelenggu. Oleh pemahaman saudara samakan pada zaman ini. Saya berdoa supaya saudara bisa dibebaskan dari hal seperti itu. Saya memulai dari sesuatu yang saudara harus ketahui dari diri Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Yang kedua adalah Yesus adalah Allah. Yang firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kita sudah belajar. Kita sudah banyak mendengar bahwa Yesus memiliki kuasa prapengetahuannya. Yang disebut dengan kuasa prapengetahuan atau power of knowing.
Dia tahu. Dia memilih murid. Dan dia tidak salah. Berarti Yesus tahu. Saya mulai membuat saudara bergeser. Yesus tahu. Bahwa ketika dia memilih orang ini. Mengajak orang ini. Dan orang ini dia tahu. Itu berasal dari keluarga terhormat. Keluarga terpandang. Mungkin keluarga orang kaya. Saya mau tunjukin pada saudara. Dan Yesus tahu. Bahwa ayahnya. Tidak mati pada hari itu. Bahwa ayahnya yang dimaksudkan orang ini. Tidak mati pada hari itu. Sebab mengapa? Yesus tahu. Dia adalah salah seorang muridnya. Jadi Yesus sudah tahu. Sebelumnya orang ini telah mengikut Yesus. Mana saja. Dia tahu kisah tentang orang ini. Keluarganya. Saya katakan dia tahu tentang kisah orang ini. Keluarganya. Yesus memiliki power of knowing. Kuasa pra-pengetahuan. Dia mengetahui sebelumnya. Dia sudah tahu. Meskipun orang ini mengatakan. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi ayahnya yang dimaksud. Ayah kandungnya yang dimaksud. Atau ayah mertuanya yang dimaksud. Karena di orang Israel. Ayah mertua juga disebut ayah. Itu di orang Israel. Itu tidak mati pada hari itu. Dan tidak mati pada seminggu yang lalu. Sehingga bangkainya masih ada di rumah. Tidak mati. Saudara mulai agak sedikit bertanya-tanya. Loh, anak muda, orang ini mengatakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Memang benar. Yesus mengatakan menguburkan. Menguburkan ayahnya. Yesus mengatakan seperti itu. Bukanlah berarti bahwa ayahnya itu mati beberapa hari yang lalu. Dan sekarang tinggal dikubur. Kalau itu yang terjadi, Yesus berdosa. Yesus menjadi tidak benar. Karena dia menghasut orang. Bahkan menekan orang. Untuk melanggar. Hukum Taurat. Saya ingin supaya saudara bisa melihat kata dikubur di sini. Itu digunakan kata G2290. Itu digunakan kata tapto. Kata tapto. G2290. Itu digunakan kata tapto. Kalau kita baca di peristiwa penguburan orang-orang Israel. Penguburan orang-orang Israel. Maka mereka memiliki dua istilah. Mereka memiliki ungkapan kepada dua ungkapan yang rada mirip. Saya katakan rada mirip, tetapi memiliki arti yang berbeda.
pengertian berbeda yang disesuaikan dengan budaya. Kita harus tahu, kita tidak bisa memakai perjanjian baru dengan bahasa asli Alkitabnya adalah bahasa Yunani. Padahal Yesus pada waktu itu, dia memakai bahasa Ibrani, memakai bahasa Yahudi, dan istilah Yahudi, pemahaman Ibrani, sehingga kita tidak akan pernah bisa sampai maksud, menyambungnya sampai kepada maksud daripada apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat dulu salah satu ayat di dalam Alkitab. Saya coba di dalam Satu Korintus pasal yang ke-15 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan, maksudnya Yesus. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Di sini juga dikatakan kata tapto pada, saya ulangi, pada bahasa Yunaninya. Kata dikuburkan. Tapi kalau engkau memakai bahasa Ibrani, engkau akan mendapatkan pengertian yang kau bisa memilih. Saya katakan kau bisa memilih. Bukan hanya satu kata tapto seperti bahasa Yunani saja. Tapi kau bisa memilih yang lain. Oke, saya pikir kita tidak usah di sana terlalu lama. Mari kita mulai. Lihat, Yesus memiliki power of knowing. Dia tahu ketika orang ini, muridnya ini, mengatakan, izinkanlah aku pergi menguburkan, mentapto katanya. Yesus tahu. Tentu muridnya ini berucap kepada Yesus dengan semua istilah Ibrani dan pakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Nah, saya mau beritahu pada saudara. Dengarkan ini baik-baik. Yesus yang memiliki power of knowing, kuasa prapengetahuannya dia. Dia tahu yang dimaksudkan muridnya ini. Karena dia sudah kenal. Dia sudah tahu. Izinkan aku untuk menguburkan ayahku yang sudah mati. Persoalannya ibunya mungkin masih ada. Ayahnya sudah mati. Tapi ibunya mungkin masih ada. Tentu Yesus tidak akan melanggar. Mengajarkan muridnya. Ini adalah murid. Untuk tidak menghormati ibunya yang masih hidup. Mungkin pamannya juga masih hidup. Mungkin ayah mertuanya masih hidup. Mungkin ibu mertuanya masih hidup. Itu pun juga dibilang ayah, ibu, orang tua. Ini hanya menguburkan ayahnya. Tapi saudara akan bisa melihat. Perhatikan ini baik-baik. Saya ulangi sekali lagi.
Jika seandainya ayah orang tersebut mati pada hari itu, tentu Yesus yang adalah kebenaran, yang adalah firman yang menjadi manusia, tidak akan mengajak orang itu untuk mengikut Yesus. Yesus tentu akan berkata, urusi dulu, kuburkanlah dulu ayahmu itu. Di sini kita harus tahu, apakah penguburan yang dimaksud oleh murid Yesus ini? Ini penguburan yang mana? Nah, saya mau beritahu pada saudara. Di tradisi Yahudi, khususnya di orang-orang populer, terkenal, terhormat, kaya, penguburan itu dilakukan 2 kali. Itu menurut tradisi Yahudi. Yang kedua, penguburan bagi mereka, kelompok mereka ini. Orang kaya, orang terhormat, orang populer. Itu kuburannya bukan ditanam di dalam tanah. Tapi di dalam gua-gua. Kita mulai. Sarah, Abraham, Ishak, Ribka, Yakub, Lea. Menurut Kejadian 49. Ayat 29 sampai 32. Mari kita lihatlah. Kejadian 49. Kejadian 49. Ayat 29. Kemudian berpesan Yakub kepada mereka. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua. Di ladang Efron orang Het itu. Siapa yang membeli itu? Mari kita baca selanjutnya. Dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Dibeli. Ini orang kaya dan dia beli kepada orang Het. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Makanya kuburan Yesus. Siapa yang mampu membelinya? Bukan Maria. Maria nggak punya uang. Kalaupun 12 murid patungan. Terlalu mahal. Siapa? Itu adalah kuburan seorang kaya. Seorang Farisi. Dari Arimatea, namanya adalah Yusuf. Yang dikenal oleh Pilatus. Orang populer. Itu sedianya menjadi kuburan buat dia. Makanya ketika dia dikuburkan, dia bilang gulingkanlah batu. Jadi berarti dia dalam gua. Tulang-tulang Yusuf yang mati di Mesir. Diangkut ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian dikuburkan kembali lagi. Dalam Yosua pasal 24. Ketika orang Israel sudah sampai. Saya ulangi. Di tanah Kanan. Lalu menaklukkan musuh-musuh. Penghuni. Penduduk setempat tanah Kanan. Dan pada hari tuanya Yosua. Teringat. Untuk tulang-tulang Yusuf dikuburkan kedua kali. Jadi pertama kali dikuburkan, digunakan kata istilah dikuburkan juga. Itu di Mesir. Tapi bukan ditanam di dalam. Elisa, Nabi Elisa. Tidak ditanam. Di 1 Raja-Raja 13. 1 Raja-Raja 13.
ayat 20. 1 Raja-Raja 13. Oh maaf, saudara. 2 Raja-Raja 13. Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka lah mayat itu ke dalam kubur. Ke dalam kubur Elisa. Berarti bukan di tanah, tapi dalam gua. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Ini mayat utuh yang dilempar kepada dan menyentuh tulang-tulangnya Elisa. Berarti tulang-tulang Elisa masih ada pada gua kuburan itu. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Justru mayat ini yang hidup. Tulang-tulang Elisa masih tetap adalah tulang-tulang. Saudara bisa lihat. Nabi Elisa dikuburkan ke dalam gua. Lazarus. Yohanes pasal 11. Juga dikuburkan dalam gua. Dia bilang gulingkan batu itu. Wah dia sudah berbau. Udah 4 hari. Yesus juga demikian. Dia dikubur dan ditutup batu. Di Matius 27. Ayat 50 sudah dikatakan. Orang-orang kudus bangkit ketika Yesus mati. Pada kebangkitan Yesus. Kemudian mereka bangkit juga. Kubur terbuka. Tidak mungkin kubur terbuka datang. Karena yang dari tanah. Itu mungkin sudah hancur. Sudah lumat tulang-tulangnya juga. Sudah hancur dengan tanah. Tapi kalau dalam gua. Yang sisa cukup lama. Saudara bisa bayangkan. Tulang. Yusuf. Itu adalah tulang yang sudah berusia. Hampir 400 tahun lamanya. Lalu dibawa ke tanah Kanan. Saya katakan mungkin 400 tahun. Karena apa? Israel dibebaskan 430 tahun. Mungkin kira-kira 350-an tahun. Setelah Yusuf mati. Mereka keluar. Tetapi masih ingat. Mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Lalu berapa tahun lamanya. Sampai Yosua menjadi tua. Baru tulang-tulangnya itu tetap awet. Dikuburkan kembali di Sikem. Untuk tulang-tulang Yusuf. Nah. Saudara bisa lihat nih. Waktu Yesus berkata. Kepada muridnya ini. Ikutlah aku. Waktu murid itu menjawab. Berdalih. Saya katakan berdalih. Nah ini yang sering terjadi. Dalam kehidupan berdalih. Dia katakan demikian. Izinkanlah aku. Untuk menguburkan ayahku. Mungkin masih hidup pamannya. Dia akan menjadi saksi. Dia menghormati orang tuanya. Waktu Yesus mendengarkan perkataan dari muridnya, alasan seperti itu. Yesus tahu. Saya ulangi. Yesus tahu. Bahwa itu bukanlah penguburan yang pertama. Tapi itu adalah penguburan yang kedua. Yang hanya tulang-tulang belaka saja. Penguburan yang kedua. Saya ulangi. Penguburan yang kedua. Di orang Israel. Itu disebut dengan ossuary.
Ossuary. O-S-S-U-A-R-Y. Ossuary adalah penguburan kembali tulang-tulang kering yang sudah tidak berdaging sama sekali dari mereka yang dikubur di dalam gua. Dan penguburan tahap kedua ini biasanya dilakukan sampai betul-betul tinggal tulang-tulang. Biasanya dilakukan itu adalah dalam jangka waktu 1 generasi kemudian. Itu diperkirakan antara 30 sampai 40 tahun. Mengapa dilakukan demikian? Adalah menjadi adat kebiasaan orang Yahudi. Bahwa yang bertanggung jawab bukan cucunya. Tapi tetap adalah anaknya. Makanya diperkirakan 30-40 tahun ini memiliki keuntungan. Yang pertama di sisi tanggung jawab. Itu menjadi budaya orang Israel. Yang kedua, sudah bisa dipastikan bahwa itu tinggal tulang dan tidak mengandung sedikit pun juga zat dan bakteri apapun juga pada tulang tersebut. Hanya tinggal tulang. Jadi penguburan pertama, ketika seorang mati, hari ini dia mati di rumah sakit atau apa, ataupun karena tua, dia meninggal pada hari ini, meninggal dunia hari ini. Biasanya penguburan diatur dalam hukum Taurat itu dilakukan selang beberapa hari kemudian orang tersebut. Dan kalau dia orang terhormat, keluarganya keluarga mampu, mereka akan dikuburkan ke dalam gua yang mereka telah miliki. Itu sebabnya investasi dari orang-orang kaya di Israel pada masa itu adalah mereka menginvestasikan juga kuburan mereka. Untuk mereka satu keluarga. Sama seperti Abraham. Jadi ini hanya dilakukan di gua-gua itu. Orang-orang yang mampu. Orang-orang penting. Orang-orang kaya. Tapi kalau orang yang tidak mampu langsung ditanam. Layaknya di dunia barat. Layaknya di daerah timur juga. Nah. Ossuary. Penguburan tahap kedua ini. Itu dengan memasukkan tulang-tulang. Jadi tulang, saudara bisa lihat pada tayangan. Saya berikan pada gambar pada tayangan. Kuburan daripada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Pada masa Yesus. Itu mayat diletakkan di atas suatu batu atau apa. Satu meja. Yang berbentuk seperti meja. Atau diletakkan di lantai daripada gua tersebut. Diletakkan dengan dikasih kain. Dibungkus kain yang saudara kenal kain kafan. Itu diletakkan. Dan itu dibiarkan. Beberapa hari kemudian itu mulai tercium bau busuk. Makanya gua tersebut harus ditutup. Supaya baunya tidak keluar kemana-mana. Dan setelah sekian tahun. Kainnya mungkin tetap ada. Mungkin hanya koyak-koyak saja. Tetapi tulang-tulangnya tetap utuh. Tanpa daging. Tanpa cairan. Tanpa darah. Dan segala macam. Nah. Bagaimana penguburan yang kedua? Saya mau jelaskan dulu penguburan yang pertama. Di penguburan yang pertama. Untuk orang-orang kaya. Untuk orang-orang tertentu. Mengapa begitu lama? 30 sampai 40 tahun. Tetapi Lazarus orang miskin. Bisa dipastikan. Bahwa itu adalah uang. Mereka memiliki kuburan. Mungkin dari ayah. Ibu mereka. Yang dulu masih memiliki. Deposito uang. Memiliki keuangan. Dan mereka membeli kuburan. Dan saudara bisa lihat.
Lazarus sakit. Lalu kemudian dia mati dan dikatakan sudah 4 hari. Dan itu pasti berbau. Mengapa berbau? Karena pembusukan itu lebih cepat. Tetapi apa yang terjadi pada diri orang-orang kaya, orang-orang penting, mereka biasanya merempah-rempahi. Itu sebabnya penghancuran itu tidak disertai dengan bau busuk yang menyengat dan penghancuran daging itu. Dan menyisakan hanya tulang-tulang belaka. Itu mengalami proses yang lambat sekali. Sehingga bisa dipastikan setelah 30 sampai 40 tahun. Atau kira-kira 1 generasi. Itu baru tinggal tulang-tulangnya. Dipastikan. Karena mereka memberikan rempah-rempah pada mayatnya. Obat-obatan pada mayatnya. Tidak seperti yang dialami oleh Lazarus. Nah, sekarang kita berbicara tentang penguburan tahap kedua. Kan kuburannya sudah ada. Ya. Kan itu tinggal tulang-tulang. Ya, sudah ada. Ingat, kuburan itu adalah dipakai untuk kuburan keluarga. Sehingga membutuhkan ruangan-ruangan ataupun tempat-tempat nanti untuk meletakkan anggota keluarga yang meninggal kemudian. Harus diletakkan di situ dengan kain kafannya dan harus tergeletak begitu. Untuk itu, bagi tulang-tulang, saya ulangi, untuk itu, bagi mereka yang mati, yang tinggal sekarang tulang-tulang belaka, mereka melakukan penguburan yang kedua. Penguburan yang kedua ini, itu adalah budaya untuk memanage ruangan. Melakukan manajemen pengaturan ruangan. Ruangan kuburan itu. Karena kuburan itu mungkin akan diisi sekian banyak daripada satu keluarga besar itu. Nah, itu sebabnya. Saya ulangi. Supaya juga tulang-tulang itu tidak tergeletak begitu saja dan akhirnya menjadi rusak dan hancur. Menjadi debu, menjadi bubuk. Maka mereka melakukan penguburan yang kedua. Nah, penguburan kedua yang disebut dengan ossuary ini. Itu mereka membuka kembali kuburan. Lalu mengumpulkan tulang-tulang dari si A, dari ayah mereka ini. Dan memasukkan ke dalam peti. Saya tunjukkan kepada saudara pada tayangan. Kira-kira gambar peti itu lebih kecil daripada tinggi badannya orang. Dan mereka menyusunnya di dalamnya. Memasukkannya juga rempah-rempah. Obat-obatan. Agar tulang-tulang tersebut tidak cepat rusak. Lalu menutupnya rapat-rapat. Sehingga kedap udara juga. Nah, saudara bisa lihat. Apakah dari suatu keluarga orang kaya, saya ulangi, apakah dari satu keluarga orang kaya bisa mengurus seperti ini? Tentu tidak. Ini sudah ada orang-orang yang profesional, yang paham. Semua orang, masyarakat pada umumnya, hanya ahli menguburkan di penguburan pertama. Tapi penguburan kedua ini, itu membutuhkan orang-orang yang profesional. Saudara lihat pada tayangannya. Gambar peti. Daripada untuk penguburan kedua. Itu lebih kecil. Saya tunjukkan kepada saudara. Saya cuplik ini. Dari Google. Gambar peti. Daripada penguburan kedua. Imam besar Kayafas. Yang masih ada sampai sekarang. Lalu mereka memasukkan semuanya itu. Ke dalam gua tersebut. Sehingga akan makin
banyak tersedia ruangan-ruangan ataupun tempat apabila keluarga mereka, ada dari keluarga mereka yang meninggal, kemudian diletakkan di situ lagi. Ini sangat penting saudara pahami. Supaya saudara jangan terjebak dan menjadi bingung apa yang Yesus katakan. Saya mau katakan kepada saudara. Waktu Yesus mengatakan begini, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bisakah orang yang sudah mati menguburkan orang yang sudah mati? Yang baru mati? Bisakah? Bukan. Ini juga istilah. Yang Yesus maksudkan, orang-orang mati ini bukan keluargamu. Hai muridku, bukan keluargamu. Karena keluargamu tidak ada yang profesional. Orang-orang mati ini adalah kelompok orang yang memang memiliki spesialisasi untuk penguburan yang kedua. Mereka ahli. Mereka bisa membuat petinya. Memberikan yang terbaik. Memasukkan tulang-tulang tersebut. Mengumpulkannya. Lalu kemudian membuat rempah-rempahnya. Sehingga bayangkan saudara. Hampir 2000 tahun lamanya. Peti mati. Atau oswari. Daripada Imam Besar Kayafas. Yang hidup 2000 tahun yang lalu. Masih tetap ada. Mari saya ajak saudara. Untuk bisa melihat. Betulkah Yesus itu? Betulkah Yesus itu? Dia mati? Betulkah Yesus itu dikuburkan? Karena pada hari ketiga mayatnya tidak ada lagi. Allah menggulingkan, malaikat menggulingkan pintu kuburannya itu. Lalu di sana sudah tergeletak kain kapan rapi tersusun. Dan Yesus sudah tidak ada lagi. Mayat ataupun tubuh Yesus sudah tidak ada lagi. Betulkah itu? Bahwa Yesus itu mati, dikuburkan sesuai dengan hukum Taurat. Di hukum Taurat, maaf saudara, di hukum Taurat, mari saja kita melihat Ulangan 19. Ulangan 19. Ayatnya yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Ini aturan dalam hukum Taurat. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan, arti kata sah. Allah mengatur. Harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa Yesus itu mati. Salah satu yang membuktikan adalah perwira itu menusuk tumbaknya kepada lambung Yesus. Itu adalah saksi menjadi bukti saksi. Lalu kemudian ada lagi yang menurunkan mayat Yesus. Itu adalah saksi yang kedua.
Berarti Yesus mati sah. Seperti yang dikatakan hukum Taurat. Tapi apakah betul dia dikuburkan? Ini penting. Karena Alkitab mengatakan 2 atau 3 orang saksi. Berarti perkara penguburan itu sah. Saya ingin mengajak engkau semua untuk bisa melihat saat penguburannya Yesus. Saya katakan saat penguburannya Yesus. Mari saja kita bisa melihat firman Tuhan. Wah, saudara. Saudara akan mengerti mengapa Yesus mengatakan ini kepada muridnya. Ikutlah aku. Kita lihat sekarang di Yohanes 19. Ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Oke, saudara bisa lihat. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam. Di Yohanes pasal 3. Kepada Yesus. Iya pada waktu Yesus mati. Setelah Yusuf Arimatea dapat izin menurunkan mayat Yesus. Siap untuk dikuburkan. Sekarang saksi untuk penguburannya. Barulah Yusuf Arimatea. Butuh satu lagi saksi. Dan kedua saksi itu haruslah dari kalangan imam. Orang-orang rohaniawan. Dan juga Nikodemus. Datang ke situ, ayat 39. Ialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Atau 100 pound. 100 pound ukuran Inggris. Itu diperkirakan. Beratnya itu antara 35 sampai 45 kilo. Campuran minyak mur dan minyak gaharu. Untuk satu mayat saja namanya Yesus. Siapa yang pada saat penguburan itu akan dibersihkan? Siapa yang sekarang menjadi saksi tambahan kedua dari penguburan Yesus? Nikodemus. Satu Yusuf Arimatea. Satu lagi ya. Nikodemus. Injil selalu harus memiliki saksi. Mari saudara bisa lihat. Di 1 Korintus 15. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Semuanya sah. Mati. Dikuburkan. Dibangkitkan. Harus memiliki saksi. Minimal 2. Jadi. Kematian dan penguburan Yesus itu. Itu sah menurut hukum Taurat. Saksi dari Injil di Alkitab ada 2. Yaitu Matius dan Yohanes. Itu datang dari 12. Dari ke-12 murid Yesus. Tapi masih ada lagi. Datang dari ke-70 murid Yesus yang lain. Yaitu Markus dan Lukas. Oke. Kalau begitu. Yesus mengingatkan muridnya. Ikutlah aku. Oh, dia berkata. Izinkan aku. Untuk menguburkan ayahku. Dulu. Yesus tahu tidak.
Biarkan orang mati. Jangan kau yang melakukannya. Biarkan orang mati untuk menguburkan orang mati. Kau tidak memiliki kemampuan untuk menguburkan ayahmu itu. Untuk menguburkan tulang-tulangnya. Itu nanti akan salah. Tidak profesional. Biarkan orang-orang mati. Orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang profesional. Mengurus penguburan Oswari yang kedua. Jadi dengan kata lain, Yesus dengan tegas mengatakan, itu bukan urusanmu. Banyak orang mengikut Yesus, mengurus urusan yang tidak ada hubungannya dengan mengikut Yesus. Tidak ada hubungannya dengan panggilan itu. Yang kedua, bukankah itu penguburan kedua? Banyak orang terkendala, tidak mampu mengikuti Yesus seterusnya. Mengapa? Karena dia mengerjakan, dia sibuk untuk suatu pekerjaan. Mungkin itu seperti tanggung jawab. Mungkin itu menyangkut peranan dia. Yang bisa ditunda. Saya mau tanya pada saudaraku. Dari perkataan Yesus ini. Dia bilang, biarkanlah orang mati. Menguburkan orang mati. Aku tahu. Itu penguburan kedua. Tulang-tulang. Itu bisa ditunda. Itu nanti mungkin. Pada hari tertentu saja. Yesus mungkin selalu mengatakan, pada waktu aku mati. Bukankah engkau muridku? Ikut aku kemana saya. Pada waktu aku mati. Hari ketiga bangkit. Nah, lakukanlah penguburan itu. Order lebih dulu sekarang. Kematianku sudah dekat. Itu bisa ditunda. Kemudian itu bukan urusanmu. Itu bisa ditunda. Itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Itu bukan tanggung jawabmu. Keluargamu yang masih tinggal. Tetap melihat engkau. Tetap menghormati ayah ibu. Dan kau tidak pernah melanggar hukum Taurat itu. Karena apa? Karena itu hanya masalah penundaan. Saudara harus bisa pahami. Ini yang sering menjadi. Membuat orang berputar-putar dalam mengikut Tuhan. Sehingga mereka kehilangan waktu. Kehilangan kegerakan Tuhan. Wah. Saya rasa saya bergairah sekali. Lihat. Yesus mati. 2 orang saksi. Mayat Yesus diminyaki. Campuran minyak gaharu dan minyak mur. Seberat 40 kilo. Bahkan ada yang mengatakan 45 kilo. Hanya satu mayat. Itu sebabnya. Selain Nikodemus dan Yusuf Arimatea ada di situ menyaksikan. Maka sahlah Yesus dikuburkan. Sesuai dengan hukum Taurat. Berarti Yesus sampai pada kematiannya juga. Tetap menjalani hukum Taurat. Betul apa kata dia. Itu sebabnya. Saudara bisa bayangkan. Tubuh Yesus tidak pernah menjadi lapuk. Mati selama 3 hari. Tubuh Yesus tidak pernah menjadi lapuk. 40 kilo. Minyak gaharu dan mur. Sehingga. Mungkin saudara pernah mendengar cerita. Tentang penemuan kain kafan Turin. Yang berasal dari kota Turin. Di Italia. Yang mengatakan mengklaim
bahwa itu mereka setelah menggunakan teknologi menemukan bekas-bekas darah pada kain kafan itu yang diduga melihat, mengukurnya, mendeteksi waktunya, menganalisa waktunya melalui teknologi zaman sekarang. Itu diperkirakan kain kafan itu adalah kain kafan yang berasal dari 2000 tahun yang lalu. Semuanya itu tidak benar. Mungkin itu kain kafan milik orang lain yang hidup pada masa Yesus juga. Tapi itu bukan milik Yesus. Mengapa? Karena saudara bisa membayangkan 40 kilo minyak gaharu dicampur dengan mur sebagai obat-obatan memulas muka, darah, luka pada kepala Yesus, pada tangan Yesus. Sehingga kain kafan, kain yang membalut tubuh Yesus itu. Saya ulangi, kain yang membalut tubuh Yesus itu tidak akan lagi memiliki bercak darah ataupun noda darah. Yesus dengan tegas mengatakan kepada muridnya ini, itu bukan urusanmu. Jangan buang waktu. Yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Bisa kau bayar. Dan yang berikutnya, Yesus mengajarkan. Sorry saudara, saya lompat dari satu sisi ke satu sisi lain. Kita lanjutkan dulu cerita tentang Yesus, mayat Yesus itu. Saudara bisa lihat. Nikodemus membawa minyak gaharu dan mur yang tujuannya supaya tubuh Yesus tidak rusak. Bukankah itu satu tindakan profetik? Langkah iman bahwa dia percaya pada kebangkitan Yesus. Mari kita kembali lagi pada Matius pasal 8. Yesus berkata, jangan buang waktu yang orang lain bisa kerjakan. Jangan kau dibelenggu dengan beban emosional. Itu bukan dosa. Jangan lakukan seperti Terah. Dalam perjalanan keluar dari Mesopotamia sampai di kota Haran, di situ anaknya, dia terkenang pada anaknya, putranya yang bernama Haran yang mati. Haran itu adalah ayahnya Lot, adik Abraham, yang mati di Mesopotamia. Lalu dia bertemu dengan kota Haran, dia secara emosional bangkit. Dan dia berhenti di sana, tidak sampai ke tanah Kanaan. Abraham yang sampai pada tanah Kanaan, sampai ke tanah Kanaan. Mengapa Yesus dengan tegas mengatakan, itu bukan urusanmu kepada muridnya ini. Jangan buang waktu. Yesus seolah-olah memakai bahasa yang lebih tajam daripada itu. Apakah generasi ini masih terus berurusan dengan tanggung jawab pada generasi masa lalu? Bukankah generasi masa lalu, generasi yang lampau, itu telah menyerahkan tongkat estafet. Tongkat estafetnya Tuhan kepada generasi engkau sekarang. Apakah engkau fokus masih kepada penghormatan masa lalu? Stop! Karena itu akan membatasi engkau. Engkau tidak akan pernah bisa untuk memberitakan Injil kerajaan di mana-mana. Itu jauh lebih penting. Itu adalah masa depan, bukan masa lampau. Yang menghambat masa depan adalah justru masa lalu pada dirimu. Mari saja engkau melihat Zakaria.
Zakaria. Ayat 9. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Apa maksudnya ini? Firman Tuhan ini. Maksudnya firman Tuhan itu, Tuhan tidak mau menggembalakan mereka yang masih mau urusin, sibuk dengan masa lampau, dan berbau kematian. Sebab apa? Sebab Yesus yang mengajak engkau untuk mengikuti Dia adalah kehidupan. Bukan masa lampau. Dia adalah kehidupan. Sungguh luar biasa. Saya katakan sungguh luar biasa. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara ini. Dia katakan, ikutlah aku. Dan persoalan itu datang dari dirimu. Perasaan emosionalmu. Padahal engkau tidak tahu. Mana sekarang yang lebih penting? Bukankah engkau hanya diperhadapkan pada satu kebenaran? Mengikut Dia. Bukan pada dua kebenaran. Menghormati orang tua dan mengikut Kristus. Bukan. Engkau tidak diperhadapkan pada dua kebenaran. Engkau hanya diperhadapkan pada satu kebenaran. Kebenarankah ketika engkau mendengar suara Tuhan? Ikutlah aku kemana saja aku pergi. Engkau harus menyambutnya. Tetapi pertentangan itu datang dari dalam dirimu. Beban emosional itu datang dari dirimu. Yang akan menghalangi perjalanan hidup rohani saudara. Membuat engkau tidak sepenuhnya fokus. Saudara bisa lihat. Pada saat seseorang mati. Pada saat Yesus diturunkan dari tiang salib. Lalu dibawa ke kuburan Yusuf Arimatea. Di firman Tuhan itu harus dirempah-rempahi dengan banyak minyak, mur dan gaharu yang dibawa oleh Nikodemus. Mengapa Nikodemus melakukan seperti itu? Dua hal. Satu hal tadi saya sudah sampaikan. Karena Nikodemus percaya Yesus akan bangkit. Tetapi di tradisi orang Yahudi, orang Ibrani, untuk orang-orang terhormat, Yusuf Arimatea, Nikodemus, dan beberapa perempuan lain, mengakui Yesus sesungguhnya orang terhormat. Maka, di orang Ibrani, di orang Yahudi, untuk orang-orang terhormat, pada saat kematiannya, dan pada saat menjelang penguburannya, mereka melakukan satu prosesi yang disebut dengan orang mati dimuliakan. Saya ulangi, orang mati dimuliakan. Itu sebabnya Yesus diminyaki 40 kilo campuran gaharu dan mur. Pada waktu melakukan itu, mata Nikodemus tidak berpikir. 40 tahun kemudian, tulang-tulangnya harus diproses ulang. Diosuari lagi. Dikuburkan kedua kali. Tidak. Dia lakukan itu. Karena Yesus adalah kehidupan. Untuk masa yang akan datang. Untuk kebangkitannya Yesus. Itu bedanya Nikodemus. Murid yang diam-diam mengikut Tuhan.
dengan murid yang diajak Yesus di Matius pasal 8 ini. Dua-duanya berbeda. Keduanya ini berbeda. Jadi, saudara bisa lihat. Sungguh ajakan Tuhan ini harus engkau responi dengan benar. Mengapa? Karena ajakan Tuhan itu untuk mengikut Dia itu tidak pernah memperhadapkan engkau untuk memilih dan menyepelekan. Memilih salah satu dari dua kebenaran dan menyepelekan yang satu. Tidak pernah. Tapi justru itu adalah kebenaran yang harus kau tempuh. Dan Yesus tahu persoalan banyak orang mengikut Dia. Orang-orang yang sudah lama mengikut Dia. Orang-orang terpilih Dia. Yesus tahu kendala berikutnya datang dari diri orang itu. Mereka tidak fokus. Mereka terus mau mengerjakan segala pekerjaan yang sebenarnya orang lain bisa dia delegasikan untuk mengerjakannya. Bukankah begitu, saudara? Jangan saudara sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia, kau mengabaikan kerajaannya Dia. Saya bilang, Yesus mengatakan, pergilah. Di Lukas 9 ayat 60. Beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu jauh lebih penting. Itulah kalau engkau ingin mengikut aku. Karena tulang-tulang ayahmu itu tidak ada lagi sedikit pun mempengaruhi kerajaan Allah di mana-mana. Tapi engkau masih hidup. Kau mengikut aku. Kau berkomitmen mengikut aku. Kalau begitu, kau harus teguh berpegang. Aku akan mengikut Tuhan. Aku tidak akan mencampuri urusan-urusan yang bukan merupakan urusan ada hubungannya dengan kerajaan surga. Ini harus menjadi keteguhan buat hidup saudara. Itulah yang Yesus maksudkan. Jadi kesimpulannya, Yesus tidak pernah menghasut orang untuk tidak menghormati orang tuanya. Karena itu adalah pengguguran yang kedua. Yang hanya tinggal tulang-tulangnya. Dan kalaupun dia mengambil waktu 1 hari bahkan sampai 1 minggu untuk menguburkan kembali tulang-tulang itu dalam 1 peti, maka dia kehilangan waktu 1 minggu untuk memberitakan kerajaan surga di mana-mana. Saya mau beritahu pada saudara. Ini hal yang sering terjadi. Penundaan. Penundaan sampai engkau siap. Engkau tidak akan pernah siap. Karena dunia akan menyibukkan engkau. Iblis akan menyibukkan engkau. Dengan berbagai macam urusan. Adalah untuk membuat engkau distraksi. Membuat engkau derail. Melenceng. Daripada panggilanmu. Untuk mengikut Dia. Yaitu memberitakan kerajaan di mana-mana. Waspadailah saudara. Saya berdoa supaya saudara tetap teguh. Fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Ketika engkau mendengar suara Tuhan. Melalui hambanya. Melalui hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ketika engkau mendengar suara Tuhan. Ingat. Itu adalah kebenaran tunggal. Tidak ada pilihan di sana. Amin. Terima kasih untuk apa yang kau singkapkan buat kami Tuhan. Terima kasih engkau menantang kami. Untuk kami tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Bagi kerajaan surga. Bagi langkah hidup kami. Mencapai destiny.
Makasih karena Engkau mengingatkan kami. Tidak ada niat dalam dirimu menantang hidup kami. Itu menjadi beban buat diri kami. Tapi Engkau mengatakan itu. Dari posisi Engkau adalah kebenaran. Dari posisi Engkau adalah firman yang adalah Allah dan yang menjadi manusia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk anugerah ini. Terima kasih untuk apa yang Kau singkapkan kepada kami. Itu memerdekakan kami. Karena kendala itu saudara tidak datang dari luar kehidupanmu. Dari lingkunganmu, dari orang-orang lain. Tapi itu datang dari dirimu. Waspadailah kehidupan seperti ini. Kami bersyukur padamu untuk Roh-Mu bekerja. Membuat hidup kami mengalami pergeseran. Tapi apa yang menjadi misteri daripada firman-Mu ini sekarang tersingkap. Mata kami sekarang bisa melihat dengan jelas. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.